Kami dari Pixel Play. Saya Christian Bong. Saya Ralph. Saya Alison. Dan hari ini kami akan membahas tentang penutupan kantor Square Enix Smileworks di Indonesia. Udah. Oke, udah. Sebagaimana kita tahu, Square Enix terkenal dengan gamenya yaitu Final Fantasy. Ya, pasti Anda semua, baik Anda pecinta game RPG, role playing game ataupun bukan, Anda pasti tahu yang namanya Final Fantasy. Perusahaan Square Enix Smileworks dibentuk pada tahun 2013, kira-kira pertengahan tahun 2013, dan waktu itu respons orang Indonesia sangat, terutama anak muda yang baru lulus gitu, sangat bahagia menyambut kedatangan Square Enix. Kayak Kerja di Square Enix, cuy. kayak Gila coy, Square Enix coy. Square Enix kayak wah, gue bisa ke Jepang, gue bisa ketemu sama para kreator Final Fantasy, atau gue bisa belajar banyak tentang dan kawan-kawan. Tetapi jeng tahun ini, tahun 2015, lebih tepatnya tahun 2014 akhir kemarin, netizen tiba-tiba dikagetkan dengan kabar bahwa Square Enix Smileworks telah tutup. Kita bisa lihat dari websitenya square-enix-smileworks.com. Isinya seperti ini. Terima kasih atas kunjungan Anda pada website kami. Namun kami menginformasikan bahwa PT Square Enix Smileworks telah ditutup dan saat ini sedang dalam proses likuidasi. Jika ada pertanyaan mengenai penutupan perusahaan ini, silahkan hubungi kami melalui email di bawah ini. Kami kemarin baru aja mengirim email ke pihak mereka, namun tidak mendapatkan jawaban. Bagaimana kami adalah pencinta industri game, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Kami maupun Anda pasti tahu kalau Square Enix Smileworks itu tidak mengerjakan satupun game. Dan oleh karena itu, karena keterbatasan knowledge kami tentang hal-hal yang sifatnya confidential atau lebih kredensial, kami akan mengundang dua narasumber kami, yaitu Anton Suharyo dari Touchstone Games untuk kami interview by Skype, dan juga Amir Aditya dari duniaku.net. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Anton Suharyo. Halo. Oke, di sini kita dari Pixel Play pengen nanya-nanya sedikit nih sama Pak Anton nih, mau nanya tentang pakai Pak saudara lu. Oh, pakai Pak ya, gak usah. Oke, kita mau nanya tentang Square Enix Smileworks yang baru aja tutup nih. Boleh cerita sedikit gak pendapatnya dari seorang CEO Touchstone Games tuh gimana? Ya, jadi waktu ya kita namanya game studio, satu memang prihatin ya kalau hal-hal ini terjadi di Indonesia, karena hype-nya kan ada di mana Indonesia is the next big thing bla bla bla, tapi tiba-tiba tutup. Dari saya sendiri sih, walaupun doesn't reflect Touchstone point of view, tapi dari seorang Anton Suharyo sendiri pribadi sangat disesali ya, karena saya pikir ini adalah sebuah investasi yang bakal lama dan bukan suatu investasi yang hanya coba-coba gitu, tapi nampaknya itu seperti itu gitu. Komen dari saya ya, memang dari pertama waktu mulai saya melihat memang karena ini juga sebuah joint venture ya, jadi bukan langsung dari Square Enix-nya langsung gitu loh. Dan mungkin setahu saya sedikit setengah hati mungkin ya. Maksud saya begini, kalau memang dia masuknya itu sendiri, artinya kan dia sudah mantap gitu ya. Tapi kalau masuknya dengan satu joint venture partner, artinya mungkin di sini dia kurang not so sure about the market, makanya dia cari-cari orang yang kasarnya ada uang, which is Gotanda Denshi. Waktu itu mungkin udah ada investasi beberapa di Indonesia, dan mereka join sama si Gotanda Denshi ini kan, jadinya Square Enix Smileworks gitu loh. Jadi dari sana saya udah mulai sebenarnya ada sedikit, berarti ini bukan Square Enix asli 100%. Dari Gotanda Denshi, makanya Square Enix plus Gotanda Denshi menjadi Square Enix Smileworks. Jadi dari sana saya lihat, ini berarti dia not sure. Kalau dia sure, dia pasti nggak mau, dia namanya Square Enix ya, perusahaan IPO segala macam, dia pasti nggak akan istilahnya membiarkan masuk ke satu negara gabung sama orang lain dulu gitu loh. Pasti dia akan datang sendiri gitu. Jadi dari sana saya mulai sedikit red alert, dimana ini berarti dia nggak sure. Dan memang dilihat dari pekerjaan mereka ya, intinya they just want to cheap labor gitu sih kalau saya lihat ya, which is sangat disayangkan. Ada dan saya nggak ada banyak komentar selain
setiap game company mau itu besar atau kecil, termasuk Square Enix pasti akan memikirkan untung dan ruginya, PLN-nya, profit dan loss-nya itu. Jadi saya rasa mungkin ya dengan bentuk game studio mereka di Surabaya ya, memang mereka berarti sudah pikirkan matang-matang dan doesn't make business sense for them. Yang sangat disayangkan akhirnya yang jadi korban adalah anak-anak Indonesia sendiri gitu aja sih. Iya, soalnya kalau kita bisa lihat sendiri, kemarin saya sempat lihat dari salah satu grup game developer di Facebook ya, kayak ada beberapa komen yang sangat menyayangkan penutupan Square Enix Smileworks ini. Kayak kebanyakan sih dari sudut pandang awam dan juga dari game developer indie, kayak ada beberapa malah yang kayak cukup hate comments gitu, kayak dasar awal-awalnya bikin sombong, tapi pas tutup kayak diem-diem. Soalnya kalau yang saya dapat informasi juga waktu pas penutupannya mereka termasuk yang bener-bener make it clean banget gitu. Dari segi staff-staffnya juga sampai nggak boleh interview sama sekali. Nah itu ada komentar nggak soal itu? Iya, komentar saya sebatas mungkin ini ya, maksudnya setiap perusahaan pasti ada polisi masing-masing dan Square Enix adalah satu perusahaan yang besar. Saya kurang tahu kalau mereka udah IPO atau belum, tapi apalagi kalau IPO pasti akan lebih ribet ya, karena itu akan mengganggu stok dan segala macam. Tapi kalau dia IPO pun saya kurang tahu, mungkin harus dicek sih. Cuman ya perusahaan sebesar Square Enix atau perusahaan-perusahaan yang intinya ada pembukuan, ada accounting, ya setiap kali menutup perusahaan memang pasti akan ada legal consequences ya, di mana harus ada kompensasi ke karyawannya. Kalau ada kompensasi berarti mereka harus tanda tangan surat, kasarnya surat tutup mulut ya, maksudnya NDA dan sebagainya. Bagi saya itu wajar-wajar aja ya, maksudnya wajar dalam arti ya that's what they have to do gitu loh. Kalau nggak ada gitu malah aneh loh, kok sembarangan aja nutupnya gitu loh. Kalau mereka sampai clean seperti itu ya memang itu yang diekspektasikan oleh saya sih, apalagi perusahaan sebesar Square Enix gitu sih. Bukannya berarti saya bilang ini suatu yang bagus ya, hore tutup gitu, tapi ya kalau emang mau tutup harus begitu gitu loh. Ya, prosedurnya SOP-nya seperti itu saya rasa sih. Iya. Oke, sebelumnya saya baru confirm ya, Square Enix dia sudah IPO ya, sudah di Nasdaq ya. Jadi maksudnya untuk perusahaan apalagi yang sudah IPO, dia pasti dia pasti tuh untuk tutup buka satu perusahaan atau joint venture tuh pasti akan ada pertimbangan yang luar biasa lah. Nggak sembarangan langsung satu orang bilang tutup pasti tutup gitu loh. Itu satu. Jadi ya itu satu untuk confirm aja kalau mereka sudah IPO, sudah IPO. Nah, untuk para pendengar yang mendengar, satu hal sih maksud saya gini sih, mungkin jangan termakan brand ya, jangan termakan brand di mana XX company is coming, they're so big, ayo kita langsung kerja di sana gitu loh. Menurut saya di Indonesia sendiri ada banyak company yang lokal, dan karena kalau kita lokal kita akan lebih hati-hati sih, tidak akan sembarangan tutup dan sebagainya, karena ya kita memang born and raised di sini dan kita nggak akan lebih gampang tiba-tiba cabut hengkang kaki langsung ke Singapura atau kemana gitu loh. Tidak segampang mereka gitu loh. Jadi kalau saya lihat sih jangan termakan brand, dan saya selalu bilang sih mimpinya dibesarkan lagi. Jadi jangan cuman karena saya kerja di XX company itu berarti udah satu lifetime achievement gitu loh. Maksudnya ya banyak orang juga seperti itu sih. Saya yang penting mau kerja di sini. Kenapa? Karena bisa kesempatan ke Jepang atau bagaimana. Ya nggak tentu kerja di Square Enix bisa ke Jepang juga kan gitu kan. Dan menurut saya ya perusahaan-perusahaan di luar ini mereka melihat Indonesia sadly ya, sangat yang saya sayangkan adalah melihat Indonesia equals to cheap labor, udah itu aja. So, kan sayang equals to apa? Jadi equals to cheap labor. Oh, I see. Ya, itu aja yang mereka lihat sebenarnya. Jadi pas mereka datang jangan seneng dulu, karena lihat dulu motifnya ini mau berapa lama di sini. Ada PT nggak? Kebanyakan nggak. Mereka nggak bikin PT loh. Mereka pakai holdings di Singapura, di sini jadi call center. Mereka nggak bikin PT. Kenapa? Karena ribet. Jadi kalau bikin PT kan penutupan PT segala macam harus bayar, harus ini segala macam. Mereka kebanyakan nggak bikin PT, langsung bisa kecabut kapanpun gitu. Jadi untuk last maksudnya message-nya adalah jangan termakan brand, jangan hanya karena dia XYZ company di luar negeri. Ini saya dulu pernah main gamenya, ayo langsung masuk. Tapi ya dilihat dulu benar-benar dan be confident in yourself, dimana kalau kamu ada skill ya either bikin studio atau
coba masuk di perusahaan-perusahaan yang lokal yang nggak kalah lah gitu loh. Menurut saya sih gitu sih. Dan ya untuk di sini Touchstone sendiri pun memang sedang mencari talenta. Kalau memang ingin bergabung, silakan kirim email ke jobs@touchstone.com. Bisa aja. Oke. Terima kasih banyak Anton Suharyo dari Touchstone Games untuk waktunya dan semoga sukses terus buat Touchstone Games. Semoga seluruh game pencinta game baik itu dari game developer dan juga penikmat game di Indonesia bisa makin dukung konten lokal ya. Iya, betul sekali. Terima kasih. Udah saatnya game developer lokal, nggak cuma Touchstone ya, semua game developer lokal menjadi rajanya di halaman sendiri. Amin. Terima kasih Pak Anton. Ya, terima kasih Pixel Play. Terima kasih Anton Suharyo. Dan narasumber kami berikutnya adalah Ami Raditya dari duniaku.net. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Ami. Halo Mas Ami. Halo. Ya, kami dari Pixel Play mau nanya-nanya sedikit. Kita semua tahu ya, Square Enix Smileworks itu baru aja closing di Surabaya. Nah, boleh cerita sedikit nggak? Kalau dari pandangan Mas Ami dari duniaku tuh gimana? Kebetulan Smileworks kan di Surabaya ya. Dan saya kan domisili di Surabaya juga. Jadi saya cukup dengar lah itu, cukup pendengaran lah. Artinya di antara teman-teman game developer Surabaya, Smileworks itu jadi suatu yang prestis banget gitu loh. Ketika awal-awal masuk, banyak yang bergabung. Kemudian saya lihat mereka cari talent yang the best di Surabaya juga memang gabung di Smileworks gitu. Cuman iya artinya dari talent-talent di Surabaya yang sangat baik. Saya lihat waktu itu kan ada beberapa studio game yang sangat menonjol dari Surabaya itu. CEO-nya bergabung ke Smileworks, kemudian ada studio lain yang gabung dan cukup bisa dibilang dream team sih waktu itu. Nah itu sangat menyayangkan, sangat sayang juga kenapa bisa hanya seumur jagung ya. Kalau saya lihat kan hanya 18 bulan dan kami coba mengorek keterangan sih, artinya informasi bahwa Smileworks itu ditutup itu juga cepat banget, juga sangat mendadak dan nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Tiba-tiba mereka websitenya bilang mereka close dan kami coba confirm mereka dan mereka cuma memberi ya informasi yang sangat yang tidak jelas juga. Artinya mereka bilang bahwa saat ini setelah dievaluasi ternyata Smileworks bukan tidak sesuai harapan Square Enix sebelumnya dan mereka tetap percaya dengan Indonesia dan akan lebih banyak bekerja sama dengan game developer di Indonesia katanya gitu. Dari kami sih sebagai penikmat penggiat ini dari industri game Indonesia, kami melihatnya cukup prihatin ya, soalnya waktu pas dibuka dulu kayak banyak sekali antusiasme dari bukan dari Surabaya aja tapi dari Jakarta juga, kayak yang pengen banget kerja di sana mungkin dengan harapan pengen bisa ketemu para kreatornya kali ya. Dan Mas Ami gimana komentarnya gitu kayak terhadap antusiasme yang akhirnya PHP gitu, itu gimana tuh komentarnya? Sebetulnya saya pribadi sangat menyayangkan karena kehadiran Square Enix ini cukup luar biasa bagi peta industri game di Indonesia. Pertama karena ini ada studio yang well known, yang cukup besar akhirnya masuk di Indonesia. Sekali lagi setelah sebelumnya ada Gameloft, ini ada Square Enix dan tempatnya juga mengambil tempat di Surabaya gitu loh. Suatu yang jarang disentuh oleh yang lain gitu kan. Bagi sebagian game developer saya lihat ini waktu itu sebagai threat gitu loh, suatu ancaman gitu. Wah ini gila nih ada studio Jepang dia masuk Indonesia gitu. Tapi seiring perkembangan waktu gitu, saya melihat mereka juga, saya nggak pernah melihat mereka menghasilkan suatu project gitu selain outsource yang diperlukan oleh Square Enix, tapi mereka tidak bisa berdiri sendiri sebagai suatu entity, walaupun namanya juga mereka menggunakan nama Smileworks dan harapannya kan mereka jadi entity terpisah yang menghasilkan produk-produk terpisah dengan supervisi Square Enix. Tapi sampai dengan ditutup kemarin juga saya tidak melihat adanya satu produk yang dirilis gitu. Itu sangat disayangkan sih. Iya, sayang banget ya, kayak dari kita juga melihatnya kayak belum ada sesuatu yang ditinggalkan dari pihak mereka gitu. Kalau nggak salah mereka cuma dulu sempat bikin lomba fan art dan sempat
kerja sama Agate yang Sengoku XA itu betul gak ya? Iya, Sengoku XA itu tidak bersama dengan Smileworks. Akhirnya Sengoku XA itu Square Enix Jepang langsung dengan Agate. Nah, kemudian yang lomba fan art dan lain-lain itu awal-awal Smileworks waktu mereka mencari talent, itu mereka membuat lomba fan art. Nah, ya memang betul gebrakannya hanya di situ, yang kedengaran ceritanya hanya di lomba fan art dan waktu itu mengumpulkan artis yang cukup hebat. Tapi ya hanya sampai di situ gitu. Sedangkan Square Enix sendiri parent company-nya juga masih ada kerjasama dengan beberapa studio game di Indonesia, salah satunya Agate. Kemudian ada juga yang kerjasama dengan sebelum Agate mereka kerjasama dengan Ultimate mentranslate Final Fantasy Mobile. Gini, kalau untuk dari pandangan Mas Ami sendiri nih kan di dunia media game udah cukup lama ya, dan ngelihat ada perusahaan yang bikin spin-off kayak gini, pandangannya gimana? Kayak itu kan sebenarnya hitungannya kayak spin-off company gitu ya, yang nggak jelas mereka mau ngapain, tahu-tahu tutup gitu. Itu apakah nanti ke depannya bakal ada seperti ini lagi apa enggak gitu? Saya percaya sih harapan awalnya sih jelas. Harapan awalnya mereka menjadi suatu entity terpisah. Mereka tetap di bawah supervisi Square Enix, tapi mereka menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan konten Indonesia. Sebetulnya kalau kita lihat kan, Indonesia itu selalu dianggap sebagai market yang luar biasa. Waduh, penduduknya besar, aduh teknologinya sedang bertumbuh dan lain-lain. Pasar mobilenya gede, Facebooknya usernya bertambah, Twitter nomor 1, kota Twitter di Jakarta. Saya melihat itu adalah suatu yang sangat menggiurkan bagi perusahaan di luar. Tidak hanya game ya, ini saya bilang multi perusahaan, tapi kita karena konteksnya game, banyak sekali yang mencoba masuk ke Indonesia dan mencoba mengcustom dengan kultur Indonesia gitu. Salah satunya Square Enix. Harapan saya sih, saya melihat nggak ya Square Enix ini ada beberapa perusahaan luar lagi yang mulai masuk ke Indonesia. Salah satunya ada Bandai Namco, ada yang lain-lain. Saya berharap nggak jelas gitu, arahannya harus jelas dan mereka harus diberi kepercayaan yang lebih untuk membangun IP yang kontennya sesuai dengan lokal gitu, sesuai dengan sesuai dengan cita rasa Indonesia gitu. Kalau kita melihat IP yang salah satu produk ya, yang Bima Satria Garuda itu kan punyanya Bandai Namco, tapi dikembangkan dan sesuai dengan rasa Indonesia gitu. Itu kan jelas sekali gitu. Harapannya saya lihat Square Enix Smileworks juga awalnya mungkin mau dibuat seperti itu gitu. Tapi nggak tahu kenapa, apa karena kurang percaya atau karena tidak ada resultnya setelah berapa bulan. Saya lihat cuma 18 bulan kalau nggak salah ya, mereka announce sampai dengan tutup kemarin. Oke, kira-kira kalau untuk dari pandangan Mas Ami dari media gitu, untuk ngelihat kasus seperti ini terhadap game developer muda lainnya itu gimana tuh? Yang kalau saya tebak sih mungkin ada beberapa yang cukup kaget, cukup kecewa ya dengan kejadian ini. Tapi ada juga beberapa yang terlihat kayak di beberapa forum di Facebook, seperti contoh di grup developer di Facebook, ada justru yang kayak semangat banget, dia kayak mengobarkan semangat nasionalisme. Dia bilang makanya kita harus mendukung konten lokal, jangan terlalu percaya sama luar gitu. Jadi kayak mungkin hal gini ada positifnya juga ya buat perkembangan industri game lokal di Indonesia. Kalau di Game Developer ID jelas seperti itu, karena seperti yang saya bilang tadi, awalnya Square Enix datang ke Indonesia dianggap sebagai threat, sebagai suatu ancaman. Waduh, gila nih ada perusahaan besar dari Jepang yang masuk Indonesia langsung bikin studio di sini gitu. Itu kan suatu ancaman. Ternyata dalam waktu yang singkat udah bubar gitu. Artinya itu kan jadi suatu, wah kan lu nggak bisa masuk sini gitu. Lu nggak bisa segampang itu masuk sini walaupun lu udah punya talent dan lain-lain, lu nggak bisa segampang itu. Nah itu menjadi suatu mengorbankan nasionalisme. Tapi kalau buat saya pribadi sih sebetulnya selama memang produk itu mereka menghasilkan produk yang baik untuk pasar Indonesia dan mereka bisa membangun industri di Indonesia, mereka bisa transfer knowledge dengan kreator-kreator di Indonesia, dengan game developer muda yang memang mau belajar. Mereka kan akan ada transfer knowledge, akan ada transfer teknologi. Jadi bahwa game developer yang baru itu kemudian belajar dengan teknologi yang sudah paling high end di Jepang, itu kan sangat bagus juga sebetulnya. Kalau buat saya pribadi sebetulnya
kalau kita lihat nasionalisme nggak nasionalisme tidak dari kacamata itu. Yang jelas mereka membawa benefit bagi industri di Indonesia, itu udah cukup. Tidak harus dari Indonesia gitu, bisa dari manapun datang ke Indonesia, tapi mereka juga membangun Indonesia, itu bagus buat saya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, kira-kira prediksi dari Mas Ami untuk kedepannya nih venture dari kayak misalnya kita bukan venture, misalnya perusahaan game dari luar, kira-kira dengan kejadian ditutupnya Square Enix Smileworks ini, prediksinya kira-kira bakal kayak gimana di tahun 2015 ini? Saya rasa sih nggak akan banyak berpengaruh ke perusahaan-perusahaan lain yang memang sudah berencana masuk Indonesia, karena ada juga yang sukses story yang seperti saya cerita Bandai Namco itu juga itu bagus gitu. Kalaupun ada Square Enix gagal, itu tidak akan mengubah yang lain. Menurut saya sih tahun ini bakal lebih maju lagi industri game kita, bukan hanya dari segi developer game, tapi game konsol juga mulai akan masuk gitu. Kita udah tahu bahwa tahun kemarin Sony PlayStation merilis resmi konsolnya di Indonesia, PlayStation 4. Tahun ini rencananya Microsoft juga akan merilis Xbox resmi di Indonesia. Akan ada region Indonesia juga. Itu kan sangat bagus bagi industri game kita. Artinya ketika ada platform baru, game developer juga punya opsi lain, yaitu merilis gamenya di platform konsol gitu. Ya. Oke. Semoga nasib Xbox One di sini bisa lebih baik daripada di Jepang ya. Jepang dan yang mengenaskan sekali. Iya. Oke deh Mas Ami dari duniaku.net, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama semoga sukses terus. Ya. Oke, terima kasih untuk Mas Ami Raditya dari duniaku.net. Kami sebagai vloggers dari game dan J-pop culture di Indonesia, kami turut prihatin dengan penutupan Square Enix Smileworks ini. Dan senada dengan para narasumber tadi, kami berharap bahwa seluruh game developer indie dan juga teman-teman sekalian yang para netizen, teman-teman yang mengikuti perkembangan ini, mungkin kita harus bisa terus mendukung perkembangan industri game lokal ketimbang kita kemakan dengan brand luar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di like kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa komen di bawah untuk memberikan masukan atau request untuk topik lainnya. Dan subscribe ke kanal kami agar mendapatkan video-video kami lainnya. See you guys, maju terus industri kreatif Indonesia.